pikiran. Marhaban ya Ramadan, selamat datang di Literasi dengan aksi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Ustaz Firman. Selamat datang di Literasi. Waalaikumsalam. Nah, kali ini kita bersama Pak Firman bakal bahas sesuatu yang mungkin erat kaitannya dengan bulan yang akan datang ya Pak, bulan Ramadan. Nah, sebelumnya Pak Firman bisa kenalan dulu kan buat penonton gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kepada pemirsa literasi, perkenalkan saya Firman, saya guru SMA Negeri 4 Jakarta. Selain sebagai guru juga saya aktif di beberapa organisasi seperti MUI dan juga di Karang Taruna, juga di organisasi Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan menjadi modal dalam menggapai kehidupan yang lebih baik lagi di depannya. Ya, itu perkenalan singkat dari Pak Firman ya. Nah, kita langsung masuk aja ya. Mungkin kalian juga udah kenal sama Pak Ustaz Firman sendiri kan di sekolah ini. Nah, langsung nih Pak, langsung kita ke tema Ramadan ya Pak. Ada nggak sih Pak kayak kondisi-kondisi tertentu ketika puasa batal kayak lagi capek lomba terus akhirnya boleh membatalkan puasa tersebut? Ya, berpuasa itu hukum asalnya itu kan wajib bagi orang yang beriman. Jadi siapapun di antara kita yang sudah balik, ya, muslim dan dia beriman itu punya kewajiban untuk berpuasa. Namun Allah sendiri sangat mengetahui kondisi makhluknya, hambanya, ciptaannya. Jadi ada satu hal di mana kita diberikan kemudahan ketika memang nilai bangunan kemanusiaan kita secara jasad itu sudah tidak mampu untuk melanjutkan ibadah puasa kita, maka kita diperbolehkan untuk berbuka ya. Tapi di ayat tersebut dikatakan apabila kita berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Jadi dalam surat Al-Baqarah ini bagi kita yang memang sebenarnya kita mampu, maka hendaklah dalam kondisi yang sulit tapi sebenarnya kita mampu, maka lebih baik lanjutkan berpuasa. Tapi kalau memang sudah benar-benar tidak mampu, Allah memberikan kemudahan kepada hamba. Sebab dalam agama kita salamatul abdan aula min salamatul hadiah. Keselamatan jasad kita ya, ketika memang berpuasa nanti justru menimbulkan problem yang tidak baik dan bisa membahayakan jasad kita, itu bisa menjadi bagian kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk mengambil keringanan-keringanan yang ada di dalam agama. Seperti orang yang berada di tengah hutan atau di tengah padang pasir, dia kelaparan dan di situ hanya ada bangkai hewan dan hanya itu yang bisa dimakan. Bagaimana agama melihatnya? Boleh nggak diolah? Boleh nggak dimakan? Itu boleh, tapi hanya sekedar untuk menutupi rasa laparnya saja, bukan kemudian untuk terus-menerus akhirnya bangkai menjadi boleh. Jadi hal yang memang itu bisa membahayakan bagi tubuh, maka ada keringanan yang Allah berikan. Tetapi bagi puasa, terutama bagi anak-anak siswa SMA, tentunya fisiknya itu dalam kondisi yang maksimal, potensial tubuhnya masih sangat bagus, maka mereka orang-orang yang seperti kalian ini harus mengganti puasanya di hari yang lain jika memang kondisi fisiknya sudah tidak mampu untuk melanjutkan berpuasa. Balik sendiri itu syaratnya apa sih kalau bisa kayak saya atau anak yang lain yang SMA itu syarat buat dinyatakan dia balik itu apa Pak? Ya, balik itu dari kata balagu, artinya sudah sampai. Jadi akalnya itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar ya, mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Kalau kita kan kalau mengikuti nafsu biasanya tolak ukur kita enak atau tidak enak ya. Tapi di balik rasa nikmat kita itu ada yang lebih tinggi lagi yang melibatkan akal dan rasionalitas kita. Maka menilai sesuatu itu bukan dari bicara enak atau tidak enak, tapi bicara dari sesuatu itu rasional atau tidak rasional, sesuatu itu manfaat atau tidak bagi kita. Dan ada tingkat yang ketiga, sesuatu itu baik berdasarkan nilai-nilai religi atau sesuatu itu tidak baik berdasarkan nilai-nilai religi. Jadi dengan kondisi balik ini, manusia secara akal sudah mampu membedakan itu baik dan benar. Kemudian standarisasi kebaikan dan kesalahan itu, baik atau tidak baik itu harus ketika dia sudah balik harus mengikuti standarisasi agama. Jadi ada tolak ukur keberagamaannya. Nah,
bagi laki-laki itu biasanya ditandai dengan mimpi di malam hari atau mimpi basah. Mungkin bisa juga terjadi siang hari, nggak tahu Bara merasakannya siang atau malam. Itu dia Nah, masih kalau perempuan itu standar yang secara umum adalah haid. Hai. Ya, itu standar umumnya. Adapun nanti standar-standar lainnya mungkin bisa kita bahas lebih dalam. Nah, teman-teman yang udah balik gak boleh asal batal puasa ya, harus dipikir-pikir dulu sebelum batal. Kemudian Pak, ini berubah dengan Ramadan nih, apa hukumnya mengalihkan ingatan atau pikiran dari rasa lapar ketika puasa dengan media sosmed? Kan kadang kalau kita scroll nih Pak, Iya. itu es campur, gorengan semua muncul semua Pak kalau Ramadan. Gimana tuh Pak? Ya di zaman serba digital ya, mencari yang baik itu di zaman yang serba digital dengan standarisasi agama itu sekarang kan semakin sulit. Jadi akhirnya yang muncul itu sesuatu yang di luar dari hal-hal yang baik dalam tataran agama, apalagi scroll yang muncul di media sosial gitu ya. Banyak hal-hal yang bisa mengganggu kualitas nilai ibadah puasa kita. Artinya puasa kita tetap sah selama itu yang kita lihat bukan yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu secara zahir, secara fisik itu kan memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh kita, makanan, ya kan? Itu yang menyebabkan kita batal berpuasa atau keluar dari agama Islam, itu jelas-jelas itu batal puasa. Tapi paling tidak yang kasus yang tadi terjadi adalah ketika kita makan sesuatu masuk ke dalam rongga tubuh makanan kita, itu yang membatalkan. Nah, adapun melakukan sesuatu yang lain, dan itu seperti melihat tampilan-tampilan di media sosial itu yang mengumbar aura, itu tidak membatalkan puasa kita, tetapi mengurangi nilai kualitas puasa kita. Jadi puasa tetap harus berlangsung sampai waktu azan maghrib tiba. Kita boleh membatalkan, dan puasanya tidak batal, tetapi bisa jadi kualitas puasanya, pahala puasanya, kalau bicara pahala itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita indrawi ya. Itu hanya Allah yang tahu. Tapi jelas-jelas karena tujuan puasa itu menekan hawa nafsu kita. Jadi ketika hawa nafsunya bisa ditekan, berarti kita mendekati kualitas terbaik dalam ibadah puasa kita. Tapi kalau scroll justru meningkatkan hawa nafsu, berarti kita belum berhasil dalam menjadi manusia yang dididik oleh Allah di bulan suci Ramadan. Tapi kalau misalnya kita cuma ya ngiler gitu doang Pak, itu ada hukum lainnya nggak? Cuma kita nggak makan, cuma kayak dipantengin terus aja Pak. Sosmed itu gimana hukumnya Pak? Ya, Islam itu agama yang punya standarisasi sangat jelas ya. Tapi dalam hal kebaikan, Islam itu sangat memotivasi dan sangat menghargai, bahkan memberikan nilai-nilai yang lebih bagi hamba-hamba yang punya wish untuk berbuat baik. Seperti dia ingin melakukan kebaikan, saya niat nih untuk melakukan kebaikan tetapi tidak tercapai, gitu, di hadapan Allah itu dicatat sama para malaikat. Tetapi ketika dia ingin melakukan sesuatu yang buruk, selama dia belum melakukan, itu tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan. Hanya saja bagi kita nih diajak dalam Islam untuk menjadi manusia yang lebih hati-hati. Maka lebih baik tinggalkan hal-hal yang membuat kita terpancing dari nafsu syahwat kita. Berarti kalau cuma niat doang belum dilakuin itu belum kebaikan belum suka. Oleh karena itu, itulah pentingnya kita punya kebiasaan baik. Kalau tidak, akhirnya scroll kita tidak manfaat. Tapi kalau kita punya kebiasaan baik, kita meningkatkan kualitas apa yang biasa kita cari di media sosial, maka itu pasti akan menjadi algoritma yang sering muncul. Maka kalau kita sering mencari suatu hal-hal yang baik, maka dalam algoritma tampilan-tampilan media sosial pasti akan banyak tampil ada suatu hal-hal yang baik. Nah itu pentingnya jaga pikiran ya teman-teman, apalagi kalau misalnya sampai ngiler lihat itu, aduh bahaya. Kemudian Pak, kan kalau Ramadan itu identik sama terawih Pak. Ya. Tapi terawih sendiri itu kan ada yang 20 rakaat, ada yang cuma 12, dan witir juga itu, maksudnya kenapa dia harus bareng sama terawih itu Pak? Apakah witir juga bisa lakuin di selain Ramadan itu Pak? Ya, inilah salah satu penyebab Islam menjadi mundur. Karena persoalan terawih itu persoalan ibadah sunnah. Ya, mau 23, mau 11, ya itu adalah sama-sama ibadah. Tinggal menurut pendapat mazhab masing-masing. Maka yang 23 itu baik, yang 11 baik. Ya.
Tinggal bagaimana yang tidak sholat taraweh atau tidak sholat witir itu bisa kita ajak untuk sholat taraweh dan witir. Ya. Jadi kita jangan lagi mendebatkan hal-hal yang sebenarnya dalam agama mereka punya dalil yang 2-3 ada dalilnya, ada sumbernya, yang 11 ada sumbernya, nggak apa-apa silahkan. Itulah Islam. Perbedaan itu menjadi rahmat. Bagi yang tidak kuat 23 ada kemudahan Allah kasih 11 ya. Tapi harus memahami sumber dasar hukumnya. Jadi semua itu menjadi hasanah dalam keilmuan Islam. Kita mengambilnya dan lagi-lagi kita punya PR yang lebih besar dari hanya pada perdebatan persoalan kuliah dalam agama Islam. Bagaimana Islam kualitas pendidikannya, bagaimana kualitas ekonominya, bagaimana kualitas dalam pergerakan dunia global atau dunia politiknya, itu yang mestinya kita lebih tingkatkan dalam perbincangan ke depan. Oke Pak, berarti jadi nggak usah ribet-ribet kayak mikir nih masjid sini 20, masjid sana 11 ya, karena itu pilihan kan yang penting sholat ya. Ya jangan ditinggal walaupun itu sunnah. Kemudian Pak, kan kalau pas di bulan Ramadan kita lemes ya Pak. Kalau lemes ini kan mengundang untuk mengantuk. Setelah mengantuk kita tidur Pak. Iya. Nah sedangkan kalau misalnya puasa kan diajarkan kita untuk beraktivitas gitu Pak. Nah itu tidur sendiri itu ada nggak sih Pak kayak hukumnya sendiri atau berjalannya sendiri? Dalam bulan suci Ramadan semua aktivitas kita bernilai sampai sesuatu yang menurut kita tidak produktif. Tidur itu kan nggak produktif, tapi dalam pandangan Islam bagi Rasul kita, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Kenapa? Karena dia bisa menahan ya gejolak jiwanya dibandingkan dia mulai akhirnya scroll yang nggak baik-baik karena belum bisa membangun kebiasaan baik. Maka tidur itu bisa menjadi jalan menahan dirinya dari suatu hal yang tidak manfaat, maka puasanya lebih terjaga. Tetapi bukan berarti kemudian dari tidur dari pagi sampai sore, tidur dari habis subuh sampai maghrib, ya, akhirnya sholat zuhur ditinggalkan, sholat asar ditinggalkan. Maka itu menjadi suatu hal yang tidak benar, tidak baik. Namun kita lagi-lagi sebagai seorang muslim dalam beribadah carilah yang punya kualitas lebih. Walaupun tidur itu menjadi kebaikan, tapi ada kualitas-kualitas yang bisa lebih baik kita lakukan dibandingkan tidur. Apakah membaca Al-Quran, membaca buku-buku pengetahuan, ya, atau berzikir dan lainnya yang itu sifatnya lebih berkualitas dalam hal beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak apa-apa ya buat tidur kalau misalnya lagi puasa kan kita lemes kan, tapi kita juga itu berjuang sebagai seseorang yang sedang berpuasa gitu. Berarti kalau misalnya kita tidur dari jam habis sahur sampai jam 12 siang itu nggak apa-apa dong Ustaz? Ya, tetapi dikatakan itu makruh. Makruh. Ya, kurang disuka. Kurang disuka. Ya, karena Islam itu lagi-lagi agama yang mengajarkan umatnya untuk produktif, bukan kemudian menjadi lemah. Karena ini sebenarnya ya lagi-lagi Ramadan itu sebenarnya perlu persiapan. Adanya Rasulullah mengajarkan puasa Senin Kamis itu nanti ketika menghadapi Ramadan itu maka dia sudah biasa berpuasa. Ini ada orang yang puasanya hanya pas Ramadan aja. Dan itu ketika Ramadan malah ada yang ngajak untuk membatalkan puasanya padahal lagi dilatih ya. Itu dia Pak. Maka perlu disadari tapi kalaupun hanya Ramadan saja ya tidak apa-apa. Cuman tadi karena tidak terbiasa dan dilatih dari sebelumnya akhirnya ketika bulan Ramadan datang fisiknya belum terbiasa akhirnya fisiknya menjadi fisik yang kadang berat. Tapi kalau misalnya kita lagi kayak gitu Pak kan panas Pak. Kadang kayak ada walaupun kita nggak buka internet ya Pak, ada hasrat pengen batal gitu kan. Kadang-kadang kita mokel ya Pak. Nah kalau itu sendiri kan kita kan berarti sengaja untuk membatalkannya. Itu gimana tuh kalau dipandang dalam pandangan Islam? Ya inilah zamannya kebenaran mulai terasa buram, sementara kejahatan mulai semakin jelas. Karena banyaknya di antara kita, terutama di anak-anak Gen Z atau usia remaja ini tidak memperdalam agama. Akhirnya sesuatu yang sebenarnya sangat prinsipil ya, itu dilakukan dan diabaikan begitu saja. Puasa Ramadan itu kan hadiah paling besar Allah berikan buat kita. Kapan kita bisa berpuasa? Ya, kapan kita bisa sholat di malam hari? Bukan hanya secara individu tapi juga secara bersama-sama. Tapi kemudian karena kurangnya ilmu, kurangnya pemahaman, akhirnya mokel itu dianggap suatu hal yang biasa. Padahal Ramadan itu Allah datangkan supaya kita
menyadarkan diri bahwa kita punya kewajiban sebagai hamba Allah untuk beribadah. Ini akhirnya disia-siakan. Mokel dibilang nggak apa-apa, padahal yang bilang nggak apa-apa itu nggak pernah belajar agama, atau mungkin belajar agama baru hanya sekedar baca Al-Quran aja, tapi tidak tahu hukumnya, sehingga tidak tahu betapa besarnya anugerah Ramadan yang Allah datangkan kepada kita. Dan ibadah Ramadan itu kalau dia membatalkan ya, tanpa ada alasan apapun, itu puasa 1 hari itu tidak akan tergantikan sepanjang masa. Jadi sangat berharga. Jangan sampai terpengaruh oleh budaya mokel yang tidak benar. Karena saya punya banyak teman tuh Pak kayak gitu Pak. Apalagi siang-siang dia naik motor, saya tanyain mau kemana gitu kan. Kata dia pulang-pulang pada udah. Iya, nah itu dia Pak. Saya juga kadang bingung Pak mau ngasih tahunya tuh kayak gimana. Mereka tuh biar ya udah ayo terus jangan mokel gitu Pak. Itu gimana Pak? Sebenarnya mereka tahu, dalam nurani mereka tidak bisa dibohongi bahwa mereka tahu yang mereka lakukan itu salah, mereka tahu yang mereka lakukan itu tidak benar, tapi karena kebiasaan maka kebaikan atau nurani yang dalam hatinya itu tertutup oleh kebiasaan-kebiasaan dulu. Ya, maka kita semua bagi orang yang muslim perkuat lagi keyakinan kita bahwa tetap mokel itu tidak baik, tetap kita jangan terima keberadaan itu. Ya. Karena kalau kita menganggap menolerir hal itu, ya, itu sama saja memberikan ruang bagi mereka yang tidak paham terus-menerus selalu dalam kesalahan dan menganggap kesalahan itu biasa. Jadi kita hidup bukan mengikuti sesuatu yang biasa, tapi sebenarnya adalah bisa mengikuti sesuatu yang benar. Terakhir nih Pak, kenapa kalau misalnya ini adalah hari yang paling penting ada Bapak Ramadan, apalagi kalau kita kan udah 30 hari kita udah puasa, capek-capek, terus haus, lapar kan, yang paling ditunggu nih besarnya tuh kayak Lebaran Pak. Yeah. Kenapa Lebaran sih kayak harus 1 hari penuh itu nungguin buat tentuin kayak besok Lebaran apa enggak gitu. Atau kayak kadang kalau misalnya contoh ya Kak saya Muhammadiyah atau Bapak itu misalnya Lebaran waktunya tuh beda gitu. Itu gimana Pak? Lagi-lagi kedewasaan beragama kita. Ya, memang di Indonesia kadang menjadi hal yang agak kompleks ya ketika di akhir Ramadan. Ini Idul Fitrinya kapan nih? Ya, karena perbedaan penetapan tanggalnya, di mana NU menggunakan konsep Ru'yatul Hilal, Muhammadiyah menggunakan konsep hisab. Ya. Terkadang ada perbedaan pendapat. Ya. Tapi lagi-lagi, mari kita berdewasa dalam menghadapi perbedaan. Selama itu ada dalilnya, selama mereka masih dalam koridor kebenaran dan dalam koridor syariat Islam, maka nggak apa-apa mereka mengikuti. Tapi jangan kemudian mencari puasa yang belakangan, nanti nyari aliran yang Lebaran duluan. Itu nggak boleh begitu. Konsisten dong dengan apa yang sudah diikuti. Dengan konsisten terhadap aliran yang diikuti, tetapi juga membangun semangat toleransi dan moderasi itu tetap harus dilakukan. Ini hitungannya sendiri ya Pak. Ya. Kalau misalnya Lebaran itu. Nah, mungkin sampai sini aja ya Pak kita pertemuan di hari ini, dan terima kasih untuk Bapak Ustadz Firman yang udah hadir di sini menyempatkan waktunya. Dan teman-teman, lagi-lagi ketika Ramadan kita harus berpikir secara dewasa dalam menentukan tindakan apa saja yang harus kita lakukan, dan terus nantikan episode-episode yang ada di Literasi Literasi dengan aksi. Terima kasih ya Pak.